Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah pada hari ke-6 kita BIMTEK Imbas tahun 2020. Pada kesempatan pagi ini, izinkan saya memaparkan tentang dukungan psikologis awal DPA pada anak usia dini. Baik benda-benda yang berbahagia pada hari ini adalah hari terakhir kita BIMTEK. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya nanti setelah BIMTEK ini, kita bisa melaksanakannya pembelajaran ini melalui daring. Tentunya ada dukungan psikologis awal pada anak usia dini. Baik, Bunda, kita lanjutkan ya. Ya, dukungan psikologis awal atau DPA adalah keterampilan sederhana bagi orang tua untuk membantu menghadapi masalah atau situasi sulit seperti saat sekarang ini. 1. DPA dapat mencegah dan mengurangi dampak negatif masalah atau situasi sulit. 2. DPA dapat membantu mengurangi beban dan tekanan yang dialaminya serta menunjang proses pemulihan psikologis pada anak. Kita lanjut ya. Ya. Bagian 1 ini situasi sulit. Apa itu situasi sulit? Kemudian mengenali dampak situasi sulit. 3. Menghadapi situasi sulit. 4. Dukungan psikologis awal. Kita lanjut, Bunda. Ya. Apa itu situasi sulit? Ya, dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan lingkungan kerja, seringkali ayah dan bunda dihadapkan dengan berbagai situasi sulit. Kemudian situasi sulit juga dapat terjadi dalam konteks bencana alam, bencana non-alam, konflik sosial, dan kegagalan teknologi manusia. Ya, seperti yang kita alami saat sekarang ini, di masa COVID-19 ini, banyak hal-hal yang sulit kita alami. Dan bagaimana caranya agar pembelajaran terhadap anak, psikologis anak tidak terganggu dengan kesulitan ekonomi yang kita alami, kesulitan dalam bekerja, kesulitan dalam kegagalan teknologi manusia, kemudian dalam konteks bencana alam yang saat ini yang kita rasakan adalah kesulitan dalam bekerja, kemudian yang dialami anak-anak adalah kesulitan dalam belajar. Nah, kalau kita selaku orang tua dalam kesulitan, misalkan dalam pekerjaan tidak punya pekerjaan, maka akan mempengaruhi pembelajaran bagi anak usia dini, pendidikan bagi anak usia dini. Oke Bunda, kita lanjut. Ya, contoh situasi sulit saat sekarang ini. Ya, 1 di lingkungan keluarga. Kesulitan menjalankan peran sebagai orang tua. Jelas ya Bunda, tidak memiliki kemampuan mendampingi anak dan yang lainnya. Nah, misalkan orang tua kurang kemampuannya mendampingi anak bahwa pendidikannya hanya tamatan SD atau SMP dan lain sebagainya, atau kurangnya pengalaman dalam bermasyarakat, atau minimnya pengetahuan tentang teknologi. Ya, ini juga sangat berpengaruh pada pembelajaran kita di masa COVID-19 ini. Ya, Bunda. Kita lanjut yang kedua adalah tempat kerja. Kesibukan pekerjaan, konflik dengan rekan kerja,
pelanggan yang berkurang, kerugian usaha, gagal usaha ya, dan yang lainnya. Ini jelas ya Bunda sangat mempengaruhi. Kita selaku orang tua, jika yang mempunyai kesibukan seperti kita ini nih, kemudian konflik dengan rekan kerja setelah kita sibuk dengan pekerjaan di instansi tempat kita bekerja, kita Slack atau cekcok dengan rekan kerja kita, kemudian pelanggan misalkan yang para pedagang, pelanggannya yang berkurang, mengalami kerugian usahanya, dan yang baru berusaha gagal usaha, dan yang lainnya. Ini sangat mempengaruhi juga kepada pembelajaran pendidikan anak usia dini. Misalnya kita yang lagi uring-uringan, kita selaku orang tua tidak ada perhatian kepada pendidikan anak kita, maka besar kerugian yang dialami oleh anak. Nah, di sini kita membahas tentang DPA. Oke. Nah, yang ketiga ini adalah kehilangan pekerjaan, pengurangan penghasilan, ketidaksiapan bekerja di rumah, mengurus rumah tangga, pendampingan belajar anak, kesulitan penyesuaian situasi pandemi, pembagian waktu, dan lain sebagainya. Ya, ini yang saat ini kita rasakan, ya Bunda. Nah, itu juga tidak lepas dari bagaimana kita selaku orang tua yang bijak dalam mendidik dan dalam pelaksanaan pembelajaran anak usia dini di rumah. Yang kedua adalah reaksi yang muncul pada situasi sulit. Satu, rasa tidak aman tanpa disadari akan muncul seperti panik, kecewa, jenuh, cemas, dan takut. Ya, ini pasti benar. Kemudian mudah tersulut emosi seperti marah tanpa sebab. Ya, jelas ini. Kemudian kelelahan fisik. Terus bingung bagaimana cara menyesuaikan diri dengan kondisi. Nah, reaksi tersebut adalah wajar ketika dihadapkan dengan masalah atau situasi sulit. Setiap orang tua dapat mengalami reaksi yang berbeda-beda. Kemudian, walaupun terpapar oleh peristiwa yang sama karena kapasitas bawaan yang dimiliki. Nah, dampak yang berkelanjutan. Ternyata ada dampak yang berkelanjutan ya Bunda. Ya, rasa tidak nyaman, tersulut emosi, kelelahan fisik, kebingungan. Nah, kalau rasa tidak nyaman ini adalah ketegangan, kita stres, depresi. Kemudian kalau tersulut emosi, marah, fungsi tubuh yang menurun, kelelahan fisik, daya tahan tubuh yang menurun, kebingungan, sulit untuk berpikir jernih. Ya. Nah, ini bisa menjauhkan diri dari solusi. Ya, kita lanjut. Siapa saja yang terdampak dalam situasi sulit ini? Ya, dampak terbesar yang dialami biasanya justru terjadi pada keluarga inti. Perubahan berbagai situasi orang tua, ya tentu. Kemudian akan berdampak kepada hubungan dengan keluarga inti lainnya. Terus berdampak pada reaksi saat berhubungan dengan anak. Ya, misalkan kita nih sudah tidak punya pekerjaan, tuntutan keluarga banyak, kemudian belum lagi anak kita minta ini dan itu, karena kita keadaan kita tidak seperti yang dulu lagi di masa normal, kita yang sudah kehilangan pekerjaan, bawaan kita emosi, mau marah aja,
mudah tersinggung. Nah, ini sangat berpengaruh sekali kepada anak kita. Oke, Bunda, inilah yang akan kita sampaikan nanti kepada eh, orang tua kita nanti, seperti apa pembelajaran di rumah dan bagaimana cara melakukannya. Oke, kita lanjut. Bila menghadapi situasi sulit, maka seluruh keluarga perlu berkomunikasi untuk bisa menyesuaikan diri, saling mendukung antar keluarga, antar anggota keluarga untuk memberi perhatian dan saling melindungi. Ya, siapa lagi kalau bukan keluarga? Nah, jadi sangat penting berkomunikasi bersama keluarga di rumah. Baik, Bunda, kita lanjut. Ya, 3. Menghadapi situasi sulit. Ayah, Bunda, agar dapat menghadapi masalah atau situasi sulit, kita perlu memiliki keterampilan dukungan psikologis awal atau DPA. Ya, ini adalah bekal kita selaku orang tua. Manfaat keterampilan DPA bagi orang tua. Ya, memiliki kemampuan dan cara untuk mengelola situasi sulit yang dialami. Orang tua membantu mendampingi anak saat mengalami kesulitan maupun tidak. Kemudian menjadi bagian dari keluarga, menjadi bagian dari solusi di keluarga dengan mengembangkan kemampuan empati. Ya, kita selaku orang tua harus. Kemudian yang keempat, dukungan psikologis awal. DPA adalah keterampilan sederhana untuk mencegah dan mengurangi dampak psikologis yang lebih buruk. Kemudian mempercepat proses pemulihan agar kesejahteraan diri tetap terjaga. Kemudian memberikan kesempatan kepada orang tua dan anak untuk mengekspresikan masalah kepribadian yang dihadapi. Nah, di sini, di bawah ini adalah langkah-langkah DPA bagi orang tua. Ya, 1, memberikan perhatian seperti berpikir positif, menenangkan diri, sadar akan situasi yang sulit yang terjadi saat ini, memberikan perhatian terhadap kebutuhan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita selaku orang tua harus dibekali dengan berpikir positif, kemudian menenangkan diri, sadar bahwa saat ini dalam kesulitan ekonomi dan insya Allah tidak berkepanjangan. Kemudian berikan perhatian kepada kebutuhan diri sendiri, kemudian jangan lupa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Oke, yang kedua, mendengarkan. Mencari informasi yang tepat. Orang yang dipercaya untuk mendengarkan situasi sulit yang dialami, seperti istri, suami, kakak, adik, atau sahabat. Mendengarkan maksud di sini ialah kita mencari informasi yang tepat ini, kita mencari solusi bagaimana menghadapi kesulitan ekonomi, kesulitan dalam belajar anak di rumah. Kita juga harus berinisiatif dan tanggap untuk kelangsungan hidup kita selanjutnya. Nah, jika kita dalam masalah, bisa saja kita curhat, kita saling tukar pendapat, meminta masukan mana yang terbaik. Nah, kepada siapa kita bercerita, kepada siapa kita curhat? Tentunya kepada orang-orang yang bisa menjaga dan bisa memberi support untuk kita. Oke, seperti istri kita atau suami, kakak, adik, atau
bahkan sahabat kita. Oke, rekan-rekan yang berbahagia pada pagi hari ini, yang ketiga adalah menghubungkan. Mengetahui siapa yang dihubungi ketika situasi sulit belum juga dapat teratasi. Misalkan dokter, misalkan kita sulit nih, kita mau ke siapa kita nih mau bertanya. Siapa? Misalkan tentang penyakit ini, siapa yang kita hubungi? Ya, dokter. Nah, kita mengalami depresi, kita harus kemana? Ya, kita datanglah ke psikolog atau kita mengalami kesulitan dalam pembelajaran anak kita sendiri di rumah. Ini bagaimana dan bagaimana? Gitu. Siapa yang kita hubungi? Tentunya yang kita hubungi adalah para guru anak-anak kita. Gitu ya, kita lanjut. Banyak ini. Ya, situasi sulit datang tidak pernah mengenal tempat, waktu, situasi, dan kondisi. Memperbaiki keadaan lebih baik daripada mengeluh. Ya, sama-sama kita ingat ya Bunda, memperbaiki keadaan lebih baik daripada mengeluh dan mencela situasi yang dihadapi. Wow, ternyata kita tidak belum mencela situasi yang saat ini kita hadapi. Karena di balik situasi sulit akan terbentuk pribadi yang kuat. Yes. Oke. Nah, ini bagian kedua. Apa yang terjadi pada orang tua? Satu, mengenal peran orang tua di rumah. Dua, menjadi orang tua dalam situasi sulit. Tiga, apa yang dapat dilakukan orang tua. Empat, menjadi orang tua tangguh. Ya, satu, mengenal peran orang tua. Ayah bunda tentunya ingin menjadi orang tua yang baik. Oleh karena itu, perlu membekali diri agar mampu menjalankan perannya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keperluan anak-anaknya. Ya, ini peran kita ya Bunda sebagai orang tua. Namun pada situasi sulit manusiawi bila orang tua tidak selalu sesuai perkataan dan perbuatannya, tidak selalu dapat menguasai perasaannya, tidak selalu dapat memenuhi kebutuhannya sendiri maupun anak-anaknya. Dua, menjadi orang tua dalam situasi sulit. Ya, situasi sulit biasanya akan melibatkan emosi yang cukup besar seperti munculnya berbagai perasaan tidak nyaman seperti marah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya, sebagian orang tua mungkin akan dihadapi dengan rasa bingung bagaimana seharusnya bereaksi secara tepat, khususnya dengan keluarga. Saat inilah orang tua perlu mengenali perasaan, kelemahan, dan kebutuhan dirinya agar tetap dapat memberikan reaksi baik pada pembelajaran anaknya nanti. Oke, langkah awal yang harus diambil ketika dihadapkan pada situasi sulit adalah tenang dan jangan panik. Ya, ingat bunda-bunda, langkah awal yang harus kita ambil ketika dihadapkan pada situasi sulit adalah tenang dan jangan panik. Oke. Ya, pada situasi sulit, reaksi emosional orang tua lebih besar dibandingkan anaknya. Ya, dampak yang lebih berat dialami oleh anak justru datang dari orang tua. Ya, ini jelas sekali ya Bunda. Mudah-mudahan kita belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Bila orang tuanya salah merespon reaksi anak, maka anak akan merasa tidak nyaman. Jelas, ya, seperti yang digambar ini. Kalau orang tua lagi tidak nyaman atau lagi ada problem, kemudian anak-anaknya bermain, yang biasanya
bermain juga seperti ini, tapi karena kita selaku orang tua masih dalam keadaan tidak eh, nyaman istilahnya, banyak problema, maka inilah yang terjadi, Bunda. Nah, reaksi yang terjadi pada anak adalah rasa tidak aman. Misalnya, saat anak mengalami perasaan tertentu dan orang tua menyangkal perasaan anak tersebut, tidak apa-apa kok, jangan takut. Maka anak akan merasa tidak diterima, tidak dipahami, merasa tidak nyaman. Nah, kendala orang tua dalam situasi sulit. Orang tua mengalami kesulitan menjalin hubungan yang menyenangkan bagi anak. Ketika melihat kemunduran perilaku anak, menjadi kurang sabar. Kemudian orang tua perlu memiliki keterampilan DPA dan mendapatkan dukungan psikologis lebih awal untuk membantu anak mengatasi situasi sulit. Apa yang dilakukan orang tua? Ya, orang tua dapat membantu keluarga mengatasi situasi bersama. Bisa ya, Bunda? Membangun kemampuan diri untuk bangkit dan menyesuaikan diri. Kemudian kemampuan menyesuaikan diri dari hal yang tidak menyenangkan bisa menjadikan orang tua lebih kokoh dan tangguh. Nah, seperti apa? Beri perhatian penuh terhadap sesuatu yang bisa dilakukan. Ya, jika orang tua memberi perhatian penuh dan fokus terhadap sesuatu yang tidak dapat dilakukan, maka kecemasan akan terus datang. Kemudian ketika merasa tidak nyaman, maka cobalah alihkan perhatian kepada hal yang dapat dilakukan. Oke, udah, itu lanjut. Ya, 4. Menjadi orang tua yang tangguh. Ayah bunda dapat melatih ketangguhan diri sebagai orang tua dengan melakukan hal sebagai berikut. Ya, belajar membaca situasi yang terjadi saat tenang dan perlahan. Kemudian mengatur emosi sebelum memberikan respon. Misalnya mengambil nafas sejenak. Begitu kita dalam situasi yang tidak enak hati, apa yang kita lakukan? Tariklah nafas sejenak. Nah, 2 kali atau 3 kali ya Bunda. Kemudian meningkatkan hal baik dalam diri sendiri. Misalnya dengan menambah pengetahuan, melatih bakat dan minat yang dimiliki. Atau berbagi dengan teman. Kemudian melatih diri dengan membuat keputusan yang positif. Beri perhatian penuh pada langkah perbaikan. Kita lanjut. Ya, menjadi orang tua tangguh bersama keluarga bisa menjalin kedekatan dengan keluarga, membangun komunikasi positif, meningkatkan rasa empati, memilih harapan bahwa situasi akan lebih baik. Saling memberi penguatan, bersyukur untuk setiap hal yang baik yang dialami setiap harinya. Misalnya masih dapat berkumpul, mengerjakan tugas di rumah, memanjatkan doa di rumah, mendampingi anak-anak dalam mengerjakan tugas di rumah, dan lain sebagainya. Ya. Sesekali bersenda gurau saat berkomunikasi dapat menimbulkan perasaan bahagia yang bisa menambahkan ketangguhan diri. Ingat Bunda, sesekali bersenda gurau dapat berkomunikasi, dapat menimbulkan perasaan bahagia yang bisa menambah ketangguhan diri. Oke. Ya, orang tua yang tangguh adalah orang tua yang mampu beradaptasi dengan situasi sulit, mampu memikirkan langkah-langkah nyata untuk melindungi diri dan keluarga, sehingga menjadi sumber kekuatan yang membuatnya mampu bertahan dalam situasi dan kondisi apapun. Ya, ayah bunda, ikatan batin orang tua dan anak penting untuk menjalin hubungan yang baik sepanjang kehidupannya, yaitu langkah awal menjalin hubungan yang baik dengan anak pada saat situasi sulit adalah dengan mengenali bagaimana ciri-ciri anak dalam berperilaku keseharian. Kemudian mengenali anak usia dini, membantu orang tua agar dapat memberi tanggapan positif
aktif dalam berinteraksi dengan mereka. Kita lanjut. Ya, siapakah anak usia dini? Anak yang berusia 0 sampai 6 tahun. Masa usia emas di mana pertumbuhan dan perkembangan sangat pesat dan mempengaruhi seluruh kehidupannya. Anak mudah menerima aneka rangsangan dan dari lingkungannya. Kemudian keluarga menjadi lingkungan yang pertama dan utama yang dapat memberikan rangsangan terbaik bagi tumbuh kembang anak. Kemudian kasih sayang adalah hal penting untuk pembentukan kepribadian mereka. Oke, kita lanjut ya udah. Ya. Masa usia dini ibarat dasar bangunan, bila pondasinya kokoh, maka bangunannya juga akan kokoh dan kuat. 2. Mengenali ciri-ciri anak usia dini. Ini yang akan kita berikan informasi kepada orang tua kita bahwa anak usia dini adalah unik, senang meniru, bermain, spontan, aktif bergerak, dan mengutamakan keinginan diri sendiri. Oke, Bunda, kita lanjut. Ya. Mengenali ciri-ciri anak usia dini. Rasa ingin tahu yang tinggi, senang berimajinasi, konsentrasi pendek. Nah, apa yang perlu dilakukan orang tua? Orang tua tetap bermain bersama anak di rumah dalam situasi apapun anak tetap memerlukan rangsangan atau stimulasi dalam tumbuh kembangnya. Beri rangsangan sesuai dengan usia anak, beri kesempatan bermain dan berhubungan sehingga memberikan kesempatan untuk memberikan rasa ingin tahu di dunianya. Kemudian beri area aman agar anak tetap bisa bergerak seperti berlari, melompat, tangkap bola, dan lain-lainnya. Kemudian memberikan permainan yang mengandung nilai pendidikan, karena melalui permainan tersebut anak belajar mengembangkan seluruh aspek perkembangannya. Oke, apa saja yang kebutuhan anak usia dini? Ayah bunda, kebutuhan anak tetap harus dipenuhi dalam situasi apapun sehingga masa emas tumbuh kembang tetap dapat dilewati dengan baik. Ya, satu adalah kebutuhan biologis. Walau dalam situasi sulit, usahakan anak tetap mendapatkan makanan, minuman, udara, istirahat yang cukup, pakaian yang baik, tempat tinggal, dan aktivitas fisik, serta kesehatan sesuai kebutuhannya. Ini yang harus kita perhatikan besok ya Bunda. Kemudian kebutuhan rasa aman. Orang tua dapat memberikan rasa aman berupa gendongan, pelukan, belayan. Hal ini membuat anak merasa dilindungi dan diperhatikan. Ya. Nah, kebutuhan yang ada pada anak sedini adalah kebutuhan kasih sayang. Anak butuh berkomunikasi dan berinteraksi positif dengan orang tua sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan kasih sayang sehingga tidak akan merasa sendiri atau ditelantarkan. Kemudian kebutuhan penghargaan, berikanlah penghargaan dalam bentuk mendengarkan anak dengan seksama dan tidak memotong pembicaraan anak. Memberikan anak kesempatan untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan. Ya, Bunda. Kemudian kebutuhan mengasah kemampuan. Beri anak ruang untuk mengasah kemampuannya. Kegiatan ini bisa dilakukan lewat bermain bersama anak. Kemudian komunikasi dengan anak usia dini seperti apa? Ya, sediakan waktu yang cukup, diam dan simak apa yang dikatakan anak. Kemudian buatlah anak merasa aman untuk bebas bicara. Hentikan aktivitas lain untuk fokus mendengarkan. Tunjukkan sikap mendengarkan, hindari halangan berkomunikasi. Oke, ya. Ya, ini adalah kunci komunikasi efektif dengan anak, yaitu mendengarkan supaya anak bisa berbicara,
kemudian menerima terlebih dahulu perasaan anak, kemudian bicara dengan baik supaya saling mendengar. Oke. Rumah adalah tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak usia dini. Sekolahnya ada di rumah dan gurunya anak adalah orang tua. Ingat, pada masa COVID-19 ini, rumah adalah tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak usia dini. Sekolahnya anak ada di rumah dan gurunya anak adalah orang tua. Baik, Bunda, saya rasa eh, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.